fil yaumir rabi'i ba'da siyami salasati ayyamin. Pelaksana sholat istisqa adalah di hari yang keempat setelah puasa 3 hari. Jadi setelah puasa 3 hari, di hari yang keempat itu pelaksanaannya. Jadi kalau diperintahkan puasa dari hari Senin, berarti Senin, Selasa, Rabu puasa, Kamis pelaksanaan sholat istisqa. Salatil istisqa, bab menerangkan tentang sholat istisqa. Istisqa artinya minta hujan. Alhamdulillah. Istisqa artinya minta hujan. Salat dalam rangka minta hujan. Istisqa sendiri atau minta hujan sendiri itu caranya ada 3. Yang pertama ad-du'a'u, dengan cara berdoa. Doa minta hujan. Allahumma asqina, ya Allah berikan kami hujan. Begitu. Allahumma asqina ghaisan hani'an mari'an, ya Allah berikan kami hujan, hujan yang rahmat, hujan yang membawa kebaikan, hujan yang membawa keberuntungan. Itu minta hujan. Kapan dibacanya? Kapan dipanjatkan doa itu? Khalfas sholawat, setiap ba'da sholat, au fi qunutin nazilah, atau pada saat kunut nazilah. Itu termasuk istisqa juga. Jadi istisqa itu tidak mesti dengan sholat, ya. Di dalam doa pun bisa, dengan cara doa pun bisa. Yang intinya minta hujan, minta hujan. Cara istisqa yang kedua adalah sama dengan cara berdoa minta hujan, tapi pada saat khutbah Jumat. Di dalam khutbah Jumat, khatib pada saat membaca doa, dia menyelipkan di tengah doanya minta hujan. Allahumma askina ghaisan hani'an ma'al lutfi wal afiyah wa la taj'alna minal qanitin, gitu. Allahumma amtirna mataran hasanan, Allahumma amtirna mataran nafi'an, ya Allah berikan kami hujan, hujan yang bermanfaat, hujan yang membawa nikmat, gitu. Cara yang ketiga, minta hujan bis shalah, dengan cara salat. Namanya salat istisqa. Jadi kalau udah minta hujan setiap ba'da salat di qunut nazilah, belum dikasih hujan. Udah minta hujan juga kepada Allah di khutbah Jumat, belum dikasih hujan, barulah melaksanakan sholat istisqa. Istisqa. Mungkin untuk di daerah kita jarang ya tidak hujan, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ya dengan kuasa Allah terjadi kemarau panjang, ya. Air tidak ada, kekeringan di mana-mana, tumbuh-tumbuhan pada kering, hewan pada mati, masya Allah. Mau tidak mau kita minta hujan sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap ba'da sholat kita panjatkan, belum dikabulkan sama Allah. Di khutbah Jumat dibacakan, belum dikabulkan. Maka laksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa. Bagaimana cara pelaksana sholat istisqa? Yusannu ayya'mural hakimu bi sholatil istisqa'i was shaumi thalathata ayyam. Disunahkan bagi hakim. Siapa hakim? Pemerintah, pejabat. Dalam hal ini kalau tingkat kecamatan berarti camat, tingkat desa berarti lurah, ya, kades, tingkat kabupaten bupati, provinsi gubernur, tingkat satu negara presiden. Yang ngasih instruksi dan perintah adalah pejabat tinggi, ya. Dalam satu desa mungkin berarti kepala desa. Disunahkan bagi hakim ataupun pemimpin untuk memerintah rakyatnya melaksanakan sholat istisqa dan puasa 3 hari. Jadi sebelum sholat istisqa, puasa 3 hari. Siapa yang nyuruh puasa? Hakim, pejabat. Yang nyuruh puasa adalah imam, adalah pemimpin penguasa. Wabi taubati wa tasadduqi, dan disunahkan juga bagi imam, bagi hakim menyuruh rakyatnya agar bertaubat, memperbanyak sedekah, wa amalil bir, memperbanyak amalan-amalan baik, wal khuruj minal mazalim, mengembalikan hak-hak orang lain yang diambil, keluar daripada kezaliman,
wa kulli ma yamna'u min nuzul rahmah, dan bertobat dari segala apa yang bisa mencegah turunnya rahmat. Seperti apa? Menyambung kembali silaturahim. Karena dengan memutus silaturahim menyebabkan rahmat tidak turun. Seperti bertobat daripada mengadu domba. Karena dengan mengadu domba menyebabkan rahmat tidak turun. Intinya si imam ini, si hakim ini menyeru rakyatnya, masyarakatnya untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, memperbanyak amalan baik. Dan selain daripada itu, menyuruh menghimbau masyarakatnya untuk puasa 3 hari, lalu setelah itu sholat istisqa. Itu yang ngasih instruksi siapa? Penguasa. Yang ngasih kebijakan siapa? Penguasa. Adakah penguasa yang menginstruksikan itu kalau kemarau panjang? Ada, ya. Ada. Tapi di mana Allah alam nggak tahu. Ya. Ada. Apabila penguasa sudah memerintahkan, mengeluarkan kebijakan akan hal-hal yang tadi seperti sholat istisqa dan puasa, maka hukum sholat istisqa yang tadinya sunnah menjadi wajib bagi yang mampu. Kenapa? Ada instruksi dari pemerintah, dari penguasa. Misalnya tingkat bupaten, ya, bupati. Saya instruksikan kepada warga Kabupaten Tangerang agar semuanya melaksanakan sholat istisqa dan puasa 3 hari. Lah, ini hukum sholat istisqa menjadi wajib bagi yang mampu. Puasa 3 harinya menjadi wajib. Karena wajib berarti niatnya harus di malam hari. Kalau tidak puasa, dosa. Enggak bisa dikodok. Ya, dia berdosa dan tidak bisa dikodok. Tidak perlu dikodok, hanya dia berdosa. Baik. Bagaimana untuk hakimnya? Wajib nggak sholat? Enggak lah, kan dia yang nyuruh dia. Yang wajib ya rakyatnya itu. Wajib ya rakyatnya. Baik. Fa iza amarahum fatakunu sholatu wajibatan 'alal qadirin. Jika penguasa memerintahkan rakyatnya agar melaksanakan sholat istisqa, maka sholat istisqa hukumnya wajib bagi rakyat yang mampu. Yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib. Begitu. Siapa yang tidak mampu? Kayak yang sudah jompo, perempuan haid, kan nggak mampu tuh, nah, berarti nggak wajib. Tapi yang sehat, perempuan yang tidak haid, laki-laki yang sehat, yang masih muda, masih kuat, wajib. Begitu juga puasanya wajib. Begitu. Bagaimana cara pelaksanaan sholatnya? Rakaatani ka sholatil Id. Sholat istisqa dilaksanakan 2 rakaat seperti sholat Id, seperti sholat hari raya. Berarti payusanu fiha mayusanu fi sholatil Id min 7 takbiratin fi rakaatil ula wa 5 takbiratin fi rakaatil tsaniyah. Sehingga apa-apa yang disunahkan pada sholat Id disunahkan juga pada sholat istisqa. Seperti di dalam sholat Id rakaat pertama sunnah takbir 7 kali. Dalam sholat istisqa juga sama, sunnah takbir 7 kali. Di dalam sholat Id sunnah takbir 5 kali di rakaat kedua, maka pada sholat istisqa juga sama, sunnah takbir 5 kali di rakaat yang kedua. Di dalam sholat Id imam rakaat pertama setelah Fatihah sunnah membaca surah Qaf, rakaat kedua surat Iqtarobat, maka dalam sholat istisqa juga sama. Rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua surat Iqtarobat. Kalau kepanjangan karena tidak hafal, maka surat Qaf diganti dengan surat Al-A'la, surat Iqtarobat diganti dengan surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Kapan waktu pelaksanaannya? Jadi kalau caranya mah ya kayak sholat Id saja, yang beda itu hanya niatnya doang. Usolli sunnatal istisqa rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Prakteknya sama kayak sholat Id. Kapan waktunya? Baik. Fil yaumir rabi'i ba'da siyami salasati ayamin. Pelaksana sholat istisqa adalah di hari yang keempat setelah puasa 3 hari. Jadi setelah puasa 3 hari, di hari yang keempat itu pelaksanaannya.
Jadi kalau diperintahkan puasa dari hari Senin, berarti Senin, Selasa, Rabu puasa, Kamis pelaksanaan sholat istisqa. Maka di hari yang keempat itu, yakhrujuna ila sahra'i bisiyabin badillah. Semuanya keluar kemana? Lapangan. Ya, bukan ke masjid, ke lapangan, ke pelataran yang luas, lapangan. Mengenakan pakaian yang sederhana. Kalau pakai samping ya cukup gajah duduk lah, jangan BHS. Ya, kalau baju cukup baju yang mereknya apa? Hah? Ya, jangan Almia mahal ya. Pakai yang sederhana saja. Tidak usah pakai pakaian yang indah, yang bagus, yang mahal. Lebih utama di hari keempat pada saat sholat istisqa itu dilakukan dalam keadaan puasa. Jadi puasanya 3 hari yang wajib, di hari keempat sholat istisqa lebih utama dalam keadaan puasa. Tidak puasa pun tidak apa-apa, karena yang wajib cuma 3 hari. Ya, 3 hari. Hari keempat semuanya keluar. Perempuan, laki-laki, tua, muda, semuanya keluar ke lapangan. Begitu. Bagaimana anak kecil? Yustahabu ikhrajus sibyan. Anak kecil sunnah juga dibawa keluar, diajak ke lapangan anak kecil. Bayi-bayi semuanya bawa. Ya, yang baru berojol bawa semuanya. Ya. Wal bahai masyuyuh, binatang-binatang ternak keluarin semuanya. Bebek, ayam, apalagi? Oh, kambing, kerbau, sapi, unta, semuanya bawa ke lapangan. Apalagi? Kuda, ya. Apalagi? Burung ya. Yang punya piaraan burung, keluarin semuanya. Wasyuyu, orang-orang tua juga bawa semuanya. Ya, kakek-kakek, nenek-nenek yang udah jompo keluarin semuanya. Begitu. Lah anak kecil kan sholat juga paling ya ikut-ikutan doang. Hewan juga kan nggak bisa sholat. Orang tua jompo lah paling duduk sholatnya. Kenapa sih sunnah dikeluarkan juga ikut bersama ke lapangan berdoa? Karena ada hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Laula syababun khusya. Jika seandainya tidak ada pemuda-pemuda yang khusyuk, wa bahaimu ruta, dan binatang-binatang, wa syuyukhun ruka, orang-orang yang sudah tua, wa atfalun rodo, anak-anak kecil yang masih disusui, kalau bukan karena mereka, la subba alaikumul adabu sobba, niscaya Allah sudah menurunkan azab kepadamu sekalian. Jadi yang menghalangi azab itu apa? Pemuda yang rajin ibadah, binatang-binatang yang digembala, orang-orang tua yang rajin ibadah, ya, anak-anak kecil yang masih disusui, bukan suami yang disusui, bukan, anak kecil yang masih disusui, itu yang menghalangi azab. Kalau bukan karena mereka, Allah turunkan azab sekaligus kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain yang mengatakan, wa hal turzaquna wa tunsyaruna illa bidu'afaikum, kalian Allah kasih rizki, kalian Allah kasih pertolongan karena ada orang-orang yang tidak mampu di antara kalian. Karena di antara kita nih ada orang sakit, ada orang miskin, orang fakir, Allah kasih rezeki sama kita. Allah kasih pertolongan sama kita. Jadi jangan dianggap kita nih punya harta dikasih pertolongan karena kita sendiri, enggak. Bisa jadi karena ada orang yang lemah di tengah-tengah kita. Pernah di zaman Nabi ada 2 orang laki-laki. Yang satu bekerja, tapi saudaranya ini, saudara kandungnya, dia hanya mengaji dengan Rasul. Ikut jamaah dengan Rasul, mengaji dengan Rasul, enggak kerja. Nih kakak yang ngasih nafkah sama adiknya. Si kakaknya nih mengadu kepada Rasul, ya Rasul, aku bekerja, saudaraku tiap hari mengaji ibadah, jihad, nggak bekerja, aku yang ngasih uang kepada dia, aku yang ngasih nafkah sama dia. Apa kata Rasul? Bisa jadi Allah lancarkan rizkimu karena ada saudaramu yang miskin, yang hanya fokus beribadah, mengaji. Oh, ibu nih punya anak di pesantren, Allah kasih rizki yang lancar.
Bisa jadi itu karena anak ibu yang di pesantren, dia jauh daripada orang tua, dia terjaga akhlaknya, terjaga amaliyahnya, terjaga karakternya di hal yang buruk. Bisa jadi karena ada yang lagi mondok, yang lagi ngaji, ada orang yang sedang sakit di antara keluarga kita. Bisa jadi itu yang menyebabkan Allah lancarkan rezeki kita. Tuh ya. Maka harus saling membagi, saling berbagi kepada yang membutuhkan. Bagaimana perempuan-perempuan yang menarik, yang cantik, ya, nu parigel kata orang Sunda mah, ya, yang bahenol nerkom, ya, semok, ya, apa semok? Wala yakhruju ma'ahu nisa min zawatil hayat, perempuan yang model kayak gitu mah tidak usah ikut ke lapangan. Ya, di rumah aja bahaya. Ya, bahaya. Perempuan-perempuan yang menarik, baik menarik karena wajahnya cantik atau karena bodinya aduhai. Nah, ini nggak usah ikut sholat istisqa ke lapangan. Tidak perlu. Hah? Kan wajahnya cantik. Kan sholat pakai cadar makruh. Yang sedang-sedang aja, yang bilang jelek kan yang sedang. Ya, gitu. Tata cara khutbah, ya ini sedikit kita sampaikan. Tata cara khutbah istisqa. Yusannu ayyakhtuba khutbataini ba'daha awahidah wa yajuzu qabla shalah. Disunahkan khutbah setelah sholat istisqa, 2 kali khutbah atau 1 kali khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Khutbahnya boleh 2 kali, boleh sekali. Dan boleh khutbahnya sebelum sholat. Tuh bebas. Jadi mau sebelum sholat mangga, setelah sholat mangga, 2 kali khutbah mangga, sekali juga nggak apa-apa. Yang kedua, wa yastaghfiru fi awalil khutbatil ula tis'an wa fi awal khutbatil tsaniyati sab'an. Di awal khutbah yang pertama disunahkan khatib membaca istighfar 9 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 9 kali. Di awal khutbah yang kedua sunnah membaca istighfar 7 kali. Nah itu bedanya dengan sholat id. Kalau sholat id di khutbah pertama, di awal khutbahnya baca apa? Takbir 9 kali kan. Di awal khutbah kedua takbir 7 kali. Tapi kalau istisqa bukan takbir tapi istighfar. Wa yastaqbilul khatibul qiblata bid-du'a'i ba'da sulusil khutbati tsaniyati hatal faragi minad du'a. Disunahkan bagi khatib menghadap kiblat tatkala ia membaca doa setelah 1/3 khutbah yang kedua. Jadi di khutbah yang kedua setelah lewat 1/3-nya tatkala khatib berdoa, sunnah khatib menghadap kiblat, bukan menghadap jamaah lagi. Paham? Kan biasa kalau khutbah itu kan khutbah pertama, khutbah kedua, khatib menghadap jamaah. Tapi khutbah istisqa, pada saat khatib membaca doa, khatib sunnah menghadap kiblat, bukan menghadap jamaah. Sampai kapan menghadap kiblat? Sampai doanya selesai. Berarti khatib berpaling dari jamaah ya. Tadinya menghadap ke jamaah, setelah mulai berdoa menghadap ke kiblat. Pada saat khatib menghadap kiblat, wahina istiqbali lil qiblati yuhawwilu rida'ah fayaj'alu yaminahu ala yasarihi wa asfalahu a'lahu wa misluhul hadirun illa nisa falatahwila lahuna. Ketika khatib menghadap kiblat, sunnah khatib memindahkan selendangnya, sorbannya. Yang di bawah dipindahkan ke atas, yang di kanan pindahkan ke kiri. Begitu juga semua yang hadir, khusus laki-laki, perempuan tidak usah, karena perempuan tidak bawa sorban, tidak pakai selendang. Ini penting nih, ya. Jadi kalau misalnya khotib pakai sorbannya kayak gini, ya. Jadi ketika khotib itu berdoa, ya, amin ya robbal alamin, khotib menghadap. Ketika menghadap kiblat, sorbannya dipindah. Ini kan kanan, ini ada di atas, ini di belakang, bawahnya ada di bawah.
Nah, di kiri ya, ada di kiri, yang ada di bawah. Nah, ini pindahkan, yang ini harus ada di sebelah kiri dan harus ada di bawah. Yang ini harus ada di kanan, ininya di atas. Bagaimana caranya? Ya. Jadi ketika dia menghadap kiblat, ya, dia pindahkan. Pindahkan seperti ini. Ya. Pegangnya gini nih, biar enak. Sambil menghadap kiblat, begitu. Paham? Ya. Jadi misalnya muter ya. Misalnya dia baca khutbah nih, ya. Ulangi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minin. Ulangi ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pegangnya gini. Yang kanan pegang di sini, yang kiri pegang di belakang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, dan seterusnya. Nah, ini kan tadi di belakang nih. Ini kan di bawah. Sekarang ininya di kanan, ininya di atas. Yang ini tadinya kan di sebelah kanan, ininya di atas, sekarang ada di bawah. Bisa? Bukan hanya khotib, yang hadir juga sama. Khusus bagi laki-laki, perempuan gak usah. Ya. Jadi kalau yang di bawah, yang sedang duduk para jamaah cukup memindahkan sorban saja, tidak perlu pindah posisi karena sudah menghadap kiblat. Ya. Jadi begini, tangan kanan pegang di sini, tangan kiri pegang di sini, pindahkan. Tuh, begitu caranya. Mudah kan? Bisa? Ya. Kalau nggak bawa sorban, apa yang dipindahkan? Peci boleh. Pindah. Pokoknya ada yang dipindahin aja. Ya. Sejadah boleh. Ya. Sejadah taruh di sini sejadahnya tapinya. Begitu. Paham? Supaya apa? Tafaulan. Dengan cara kita memindahkan posisi sorban, semoga Allah memindahkan situasi dan kondisi kemarau itu menjadi turunnya hujan. Begitu, ya. Jadi caranya gini, ya. Tangan kanan pegang di sini, tangan kiri pegang di belakang. Kemudian putar. Begitu. Ya. Ini cara memindahkan sorban ketika khutbah istisqa, khutbah istisqa. Jadi kalau nggak bawa sorban, peci juga boleh ya. Yang di depan pindahin ke belakang, gitu. Jangan tengah-tengah ya. Gitu. Muter ya, gitu aja. Wa yatrukuhu muhawwalan hatta yanzi'a siyabah wa yukrahu tarku tahwil. Biarkan sorban itu pindah posisi dari kanan ke kiri sampai kapan? Sampai melepas baju. Ya, sampai kita melepas baju ya baru dilepaskan ini sorbannya, selendangnya, begitu. Bagaimana kalau tidak memindahkan sorban? Tidak memindahkan peci, hukumnya makruh. Tuh, makruh ya. Meskipun hanya sunnah, jika ditinggalkan makruh. Allah membencinya, tapi tidak berdosa, hanya makruh saja. Baik. Ada beberapa masalah di dalam istisqa. Di sini ada 8 masalah ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah di kajian berikutnya, insyaallah. Silakan, ada yang mau bertanya?